Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi verb, form of verb, infinitive, dan preposition. Saya, Maulinda Fernadiwi, dan teman saya, Lupita Zulhelena, Pamitasari, Wisnu Aldika Putra, dan Nur Hasanah akan menyampaikan mengenai materi ini. Pengertian verb. Kata verb berasal dari kata Latin verbum yang berarti suatu kata atau kelompok kata yang menunjukkan tindakan, keadaan, atau kejadian. Contohnya, he is a teacher. He is a teaching now. Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis-jenis verb. Yang pertama, linking verb yang mempunyai arti menghubungkan. Linking verb terdiri atas copulative verb seperti be, diterjemahkan ada, adalah, berada, dan kadang-kadang tidak diterjemahkan sama sekali, meskipun sebetulnya ada dalam benak kita. Kemudian yang kedua yaitu transitive verb dan intransitive verb, mempunyai kemiripan dalam hal unsur-unsur di belakang kedua jenis verb tersebut, yaitu bahwa keduanya diikuti oleh unsur-unsur yang menerangkan, menjelaskan verb tersebut, dan bukan menerangkan atau menjelaskan subjek. Bentuk-bentuk verb. Yang pertama, single verb, contohnya I am a student. His wife is also a teacher. Kemudian yang kedua, verb phrase, contohnya the book is written by Samuelson. Samuelson is writing a book now. Berikutnya ada jenis-jenis infinitif. Yang pertama, verb infinitif atau infinitif without to, atau kata kerja infinitif tanpa to. Yang kedua, infinitif with to, atau kata kerja infinitif diikuti to. Selanjutnya adalah verb forms atau bentuk kata kerja. Ada 5 bentuk kata kerja dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama base form atau simple form atau infinitif, contohnya work, give, sing. Yang kedua orang ketiga tunggal, contoh bekerja, memberi, menyanyi. Yang ketiga present participle, contohnya working, give, singing. Yang keempat past form atau past tense, contohnya work, give, sang. Yang kelima adalah past participle, contohnya bekerja, diberikan, dinyanyikan. Selanjutnya yaitu ada verb infinitif atau infinitif without to, atau kata kerja infinitif tanpa to. Setelah kata kerja bantu yaitu auxiliary verbs atau modal auxiliaries, kecuali to be atau primary auxiliary seperti can, could, shall, should, will, would, may, or might. Contohnya, I will go to Ambon. Aku akan pergi ke Ambon. Kemudian setelah kata kerja atau frasa tertentu seperti watch, see, hear, observe, feel, please, listen. Contohnya, I saw the kittens run across the street. Aku melihat anak-anak kucing itu berlari menyeberangi jalan. Selanjutnya yaitu didahului oleh kata had, better atau lebih baik, had rather atau lebih suka, dan would rather atau lebih suka. Contohnya, they would rather stay at home. Mereka lebih suka tinggal di rumah. Kemudian diawali oleh kata need dan there pada kalimat negatif dan kalimat tanya atau interrogative sentence. Contohnya, they need to stay at your house. Mereka tidak perlu tinggal di rumahmu. Kemudian yang terakhir yaitu setelah kata kerja kausatif atau causative verbs seperti have, get, let, want, help. Contohnya, she lets me go. Dia membiarkanku pergi. Infinitive with to atau kata kerja infinitif diikuti to. Subject of stanza atau subjek kalimat. Contohnya, to swim is a good exercise, yang artinya berenang itu sebuah latihan yang baik. Subjek komplement atau pelengkap subjek
Dalam hal ini, to infinitive sering digunakan bersama dengan to be seperti am, is, are, was, were yang berfungsi untuk menyatakan suatu perintah, keinginan, atau keharusan. Contohnya, I'm to clean my room now, yang artinya aku ingin membersihkan kamarku sekarang. Objek komplement atau pelengkap objek. Contohnya, I order you to leave my sister, yang artinya saya menyuruh kamu meninggalkan saudariku. Selanjutnya, adjektif. Ada beberapa macam fungsi to infinitive sebagai kata sifat dalam bahasa Inggris. Contohnya, it is very hard to do, yang artinya itu sangat sulit dilakukan. To infinitive digunakan bersama dengan kata to yang berarti terlalu atau sehingga tidak. Contohnya, she is to say to talk to you, yang artinya dia perempuan terlalu pemalu sehingga tidak berani berbicara denganmu. To infinitive sering digunakan bersama dengan kata enough yang berarti cukup. Untuk contohnya, they worked hard enough to build the building, yang artinya mereka bekerja cukup giat untuk membangun gedung itu. Infinitive with to, kata kerja infinitive diikuti to. Di belakang kata tanya, question word seperti when, where, who, how, whom, whose, what, and which. Contoh, we don't know what to do. Kita tidak tahu yang akan dikerjakan. Nomor 2, di belakang beberapa kata kerja dengan pola kalimat. Contohnya, I want you to call me up tomorrow. Aku ingin kamu nelponku besok. Di belakang kata sifat dalam kalimat. Contohnya, I am sorry to hear the bad news. Aku sedih mendengarkan berita buruk itu. An object of a preposition. An object of preposition is a noun or a pronoun that comes after a preposition, such as in, at, of, to, by, behind, and on to form a prepositional phrase. Example: to Mike, blah 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 was a big surprise. A. Really. B. The party. C. Funny. D. When. Is the same example. You should look first for the subject and the verb. You should notice the verb was and should also notice that there is no subject. Do not think that Mike is the subject. Mike is the object of the preposition to, and one noun cannot be both of subject and object at the same time. Because of subject is needed in this sentence, answer B. The party is the best answer. Answer A, C, and D are not correct because they cannot be subjects. Terima kasih.